Jumpa lagi dengan channel Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang penyakit faringitis. Sempatkan 3 atau 4 menit menonton video yang kami sajikan. Jangan di-skip ya, agar ilmu pengetahuan tentang penyakit yang kami sampaikan bermanfaat di setiap detiknya. Faringitis adalah peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Peradangan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, kekeringan, dan kesulitan menelan. Faringitis dapat disebabkan akibat infeksi maupun non-infeksi. Faringitis adalah kondisi umum yang jarang berkembang menjadi penyakit serius. Peradangan ini biasanya bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih seminggu. Faktor risiko faringitis. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena faringitis adalah udara yang dingin, konsumsi alkohol yang berlebihan, turunnya daya tahan tubuh, dan konsumsi makanan yang kurang gizi. Oleh karena itu, jika tidak ingin terkena faringitis, hindari faktor-faktor risiko tersebut. Penyebab faringitis. Bakteri dan virus merupakan penyebab terjadinya faringitis. Kebanyakan disebabkan oleh virus. Faringitis karena virus dan bakteri sangat sering terjadi. Bakteri yang menyebabkan faringitis adalah Streptococcus group, Corynebacterium, Arcanobacterium, Neisseria gonorrhoeae, atau Chlamydia pneumonia. Gejala faringitis. Masa inkubasi faringitis adalah jarak waktu sejak terpapar infeksi sampai gejala-gejala pertama kali muncul berlangsung sekitar 2-5 hari. Gejala faringitis yang muncul bisa bervariasi, tergantung pada kondisi yang menyebabkannya. Selain itu, gatal dan sakit tenggorokan. Gejala flu juga bisa menjadi pertanda faringitis, seperti bersin-bersin, hidung berair, sakit kepala, batuk, kelelahan, nyeri otot, dan demam. Terkadang gejala yang muncul juga bisa berupa rasa nyeri di telinga. Jika laring menyerang suara, pengidap akan mengalami suara serak. Diagnosis faringitis bisa ditegakkan dengan mengamati gejala yang muncul, seperti demam sampai 40 derajat Celcius, rasa gatal atau kering di tenggorokan, lesu, nyeri sendi, odinofagia, anoreksia, dan otalgia. Melalui pemeriksaan fisik, bisa terlihat faring hiperemis, tonsil membengkak, dan terdapat detritus tonsilitis follicularis. Tanda-tanda seperti kelenjar submandibula membengkak dan nyeri saat ditekan juga bisa muncul, terutama pada anak-anak. Komplikasi faringitis. Komplikasi umum yang bisa terjadi akibat faringitis, antara lain sinusitis, otitis media, epiglotitis, mastoiditis, dan pneumonia. Faringitis yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus juga perlu diobati dengan baik. Sebab, bila tidak, faringitis dapat menyebabkan demam rematik akut, peritonsilar abses, peritonsilar selulitis, abses retrofaringeal, toxic shock syndrome, dan obstruksi saluran pernapasan akibat dari pembengkakan laring. Pengobatan faringitis. Perawatan secara mandiri berikut dapat membantu mengatasi ketidaknyamanan jika sedang mengidap faringitis. Beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu, jangan merokok, karena hal ini akan memperparah kondisi faringitis. Hindari memakan makanan yang pedas, panas, dan berminyak. Minum cairan lebih banyak untuk melegakan tenggorokan. Perbanyak minum minuman hangat. Selain perawatan tersebut, pengidap juga bisa mengkonsumsi obat-obatan yang membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri pada tenggorokan. Bagi pengidap faringitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter juga biasanya meresepkan antibiotik untuk melawan bakteri penyebab infeksi. Penting bagi pengidap untuk meminum antibiotik sampai habis sesuai anjuran dokter untuk mencegah infeksi kambuh kembali. Pengidap juga dianjurkan untuk beristirahat di rumah dan minum yang cukup. Pencegahan faringitis. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencegah faringitis. Hindari berbagi peralatan makan dan peralatan lainnya dengan orang yang terkena faringitis. Gunakan masker untuk menutupi mulut dan hidung saat kamu sedang berkendara atau tinggal di lingkungan yang tercemar atau papara. Gunakan masker untuk menutupi mulut dan hidung saat kamu sedang berkendara atau tinggal di lingkungan yang tercemar atau paparan asap yang tinggi. Jika kondisi rumah kering dan banyak debu, jaga kebersihan rumah dengan pengisap debu atau terapkan mesin untuk membuat rumah menjadi lebih lembab. Istirahat yang cukup. Sering mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah makan.
Penggunaan sabun pembersih tangan dapat membantu membasmi kuman dan bakteri yang ada pada tangan. Jaga agar lingkungan tempat tinggal bebas dari asap rokok. Hindari paparan asap rokok. Pada orang dewasa, sebaiknya segera ke dokter bila mengalami gejala-gejala seperti sakit tenggorokan yang parah yang berlangsung lebih lama dari 7 hari, kesulitan menelan, bernapas, dan membuka mulut, sakit telinga dan demam yang lebih tinggi dari 38 derajat Celcius. Terdapat bercak darah dalam air liur. Suara serak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Pada anak-anak, segera bawa anak ke dokter anak untuk mendapatkan obat radang tenggorokan yang tepat. Apalagi jika muncul tanda-tanda yang lebih parah, seperti kesulitan bernapas dan menelan, muncul darah di dalam air liur. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir dampak yang terjadi, sehingga proses penyembuhan bisa terjadi lebih cepat. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.